من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini kita akan bercerita ma'rifat tentang memandang diri sendiri, melihat diri. Dalam hadis kudusi Allah berfirman, "Aku ingin dikenal, maka kujadikan makhluk." Apa yang dimaksud dengan makhluk ini ialah Nur Muhammad. Sebab seluruh kejadian alam semesta ini dijadikan daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah yang pertama kali diciptakan oleh Allah dari nur zatnya. Jadi Nur Muhammad adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Daripada nur juga, daripada nur zat Allah juga, daripada Allah juga. Firman Allah melalui hadits qudsi yang menyatakan bahwa al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku kata Allah, dan aku pun rahasianya. Rahasia itu adalah sifatku, dan sifat itu tiada lain daripada aku. Jadi rahasia diri adalah rahasia Allah. Sifat itu adalah sifat Allah, dan itu tiada lain daripada Allah juga. Kemudian Allah juga berfirman bahwa cara yang paling mudah untuk mengenalnya adalah dengan melihat dan mengenali rahasianya, yaitu apa? Rahasia pada diri kita sendiri. Hal tersebut dipertegas oleh Allah dalam hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad araf rabbahu. Artinya, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna, lebih mulia daripada malaikat ataupun iblis yang juga berasal dari malaikat sendiri. Hal ini tertuang dalam Al-Quran di surah At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi soal mengenal diri sendiri bukanlah soal yang mudah dan boleh dipermudahkan. Apakah yang dikatakan sebagai diri itu? Suatu pertanyaan. Adakah dianya jasad atau nyawa kita atau kedua-duanya? Nah, jadi atau diri itu perkara lain yang tiada kaitan dengan jasmani atau nyawa kita. Jadi sini dikatakan bahwa yang dikatakan diri sendiri itu adalah Rasul atau penyampai yang dia amanahkan oleh Allah. Rasul ini wujud bersama kita setiap detik, setiap waktu. Turun naik napas ketika kita masih bernapas. Dialah yang kita katakan rahasia dan amanahnya. Pada alam roh Allah bertanya, alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maka jawab roh, benar ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Kemudian setiap detik, setiap waktu kita menyatakan bahwa Allah itu adalah Tuhanku. Setiap napas turun dan naik, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Aku Allah, kata Allah. Aku Allah, katanya. Jawab kita, benar ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu berada secara di dalam permainan orang dalam.
bukan kita sebutkan, bukan kita kata-katakan. Yang penting kita sudah tahu bahwa kalimatnya adalah Allah, aku ini Allah, dan bahwa kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang maha besar. Allahu Akbar. Jadi perbedaan Rasul dengan manusia biasa, Rasul itu terpelihara sifatnya oleh Allah, yaitu dijamin bersifat sidik, tablik, amanah, dan patonah. Namun begitu, Rasul Zahir yang terakhir telah wafat. Pada hakikatnya, tiada seorang pun manusia yang ada di dunia sekarang ini berupaya menggambarkan manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah itu dengan tepat. Tidak bisa digambarkan. Jadi yang sekarang, yang perlu kita kenali sekarang adalah Rasul diri kita sendiri, yang oleh alif billah dirujuk sebagai Muhammad Mustafa Rasulullah. Rasul ini disebut sebagai Rasul batin dan disebut juga sebagai ruh atau nyawa. Tugas Rasul ialah menyampaikan amanah, yaitu hak Allah pada yang diamanahkan kepada Rasul itu, dan tugas yang menerima amanah pula ialah memulangkan amanah yang dikatakan hak Allah itu kepada yang mempunyai amanah, yaitu zat wajibul wujud itu sendiri. Pada firman Allah surat An-Nisa ayat 58, Innallaha yakmurukum an tu'addu al-amanati la illa ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya memulangkan amanah kepada yang berhak menerimanya, yaitu Allah. Dalam menawarkan tugas yang sangat berat ini, sebenarnya diri yang mempunyai zat atau zatul hak, dalam rangka untuk memperkenalkan dirinya, dia menyerahkan rahasia dirinya kepada Nur Muhammad atau manusia. Nah, manusia berasal dari Nur Muhammad. Pernah ditawarkan rahasianya itu kepada makhluk di alam semesta ini, tetapi semuanya tidak sanggup menerimanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa syafaqna minha wa hamalaha al-insan. Artinya, sungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Jadi kita yang memikul amanat itu, karena diserahkan kepada langit, langit tidak mau. Diserahkan kepada bumi, bumi tidak mau. Diserahkan pada gunung-gunung, gunung tidak mau. Diserahkanlah pada manusia, manusia menerima amanat tersebut. Oleh karena itu, amanat atau rahasia Allah telah diterima, maka menjadi tanggung jawab manusialah untuk menunaikan janjinya. Amanah harus ditunaikan, maka hilangkanlah penglihatan kita yang zahir, hanya penglihatan yang batin saja, hanya Allah yang ada. Inilah yang bernama pertemuan Allah dengan Muhammad. Tiada Allah dan tiada Muhammad, yang ada hanya aku semata. Yang Allah pun aku, Muhammad pun aku. Allah itu aku, Muhammad pun aku. Satu. Inilah yang dikatakan diriku melihat diriku. La huwa. La huwa huwa. Jadi yakinlah kita pada hari ini bahwa apa-apa yang kita perbuat itu sesungguhnya telah terbuat di Lauhul Mahfuz sebelumnya. Allah menjahirkan dan memperlihatkan sifatnya melalui perbuatan roh. Jadi kita bisa melihat roh melalui apa? Tajallinya ditampaikan pada tubuh kita dengan perbuatan-perbuatannya, dengan gerakan-gerakannya, dengan melihat. Bisa melihat karena ada roh, bisa mendengar karena ada roh, bisa berbicara karena ada roh.
Nah, itu amanat yang diberikan Allah kepada manusia. Jadi perbuatan roh dizahirkan pada diri manusia, dipertontonkan pada jasad kita. Apabila seseorang ingin mengetahui roh, lihatlah, pandanglah pada jasad kita, pada perbuatan kita, yang sesungguhnya, yang hakikatnya adalah semua adalah perbuatan roh juga. Alhamdulillah. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.